Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, tak lupa kita untuk selalu bersyukur akan nikmat yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang terakhir diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Musdalifah Nihaya SPSI MPD, dan yang kami banggakan dan kami cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi dari kelompok 2 sebagai pemateri 1, dan didampingi oleh teman saya atas nama Aditya sebagai pemateri 2. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Aliran dalam Ilmu Jiwa, Behaviorisme Kognitif dan Psikoanalisis, serta implikasinya bagi proses pendidikan, metode ilmu jiwa, observasi, studi kasus. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang bagaimana individu belajar dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka adalah aspek yang sangat krusial. Psikologi memiliki peran penting dalam membantu kita memahami proses-proses kognitif dan perilaku yang terlibat dalam pembelajaran. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, 2 pendekatan psikologi yang khas dalam menjelaskan pembelajaran manusia telah menjadi fokus perdebatan dan penelitian yang signifikan: behaviorisme kognitif dan psikoanalisis. Behaviorisme kognitif adalah pendekatan psikologi yang menekankan pengamatan dan pengukuran perilaku yang teramati secara eksternal. Teori-teori dalam behaviorisme kognitif seperti teori belajar oleh penguatan atau reinforcement learning dan pemrosesan informasi telah memberikan kerangka kerja penting untuk memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dengan lingkungan mereka. 2. Rumusan masalah. A. Bagaimana pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis berbeda dalam menjelaskan proses belajar dan perkembangan manusia. B. Apa kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dalam konteks pendidikan? C. Bagaimana pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dapat diterapkan dalam desain pembelajaran dan pengajaran? 3. Tujuan. A. Tujuan utama untuk membandingkan pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dalam menjelaskan proses belajar dan perkembangan manusia. B. Tujuan khusus untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dari pendekatan behaviorisme kognitif, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dari pendekatan psikoanalisis, untuk menganalisis keunggulan dan keterbatasan masing-masing pendekatan dalam konteks pendidikan, untuk mengevaluasi bagaimana pendekatan-pendekatan ini dapat diterapkan dalam desain pembelajaran dan pengajaran. C. Tujuan umum makalah. Tujuan umum makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara behaviorisme kognitif dan psikoanalisis serta implikasinya bagi proses pendidikan, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Bab 2. Kajian pustaka. A. Bagaimana pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis berbeda dalam menjelaskan proses belajar dan perkembangan manusia. Pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis adalah 2 paradigma psikologi yang berbeda dalam menjelaskan proses belajar dan perkembangan manusia. Berikut adalah perbandingan singkat tentang bagaimana kedua pendekatan ini berbeda dalam pandangan mereka terhadap proses tersebut. 1. Behaviorisme kognitif. Behaviorisme kognitif menekankan pada pengamatan perilaku yang terlihat dan pengukuran objektif.
Ini berarti bahwa perhatian utama adalah pada respons yang dapat diamati dan diukur secara eksternal, seperti reaksi fisik dan perilaku yang dapat diobservasi. Proses kognitif internal. Meskipun behaviorisme kognitif lebih terfokus pada perilaku yang terlihat, ia juga mengakui peran penting dari proses kognitif internal, seperti pemrosesan informasi, persepsi, dan pemecahan masalah dalam membentuk perilaku. Pembelajaran oleh penguatan. Behaviorisme kognitif menekankan pembelajaran melalui penguatan atau reinforcement learning. Ini berarti bahwa individu belajar melalui hubungan antara tindakan yang diambil dan konsekuensinya. Hasil positif atau negatif dari tindakan memengaruhi kemungkinan tindakan tersebut diulang. 2. Psikoanalisis. Psikoanalisis lebih berfokus pada aspek-aspek bawah sadar dan kompleksitas mental dalam menjelaskan perilaku manusia. Freud, pendiri psikoanalisis, berpendapat bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik dan dorongan bawah sadar yang tidak selalu dapat diamati. Peran ketidaksadaran. Psikoanalisis menekankan peran ketidaksadaran dalam membentuk perilaku dan pengalaman manusia. Konsep seperti dorongan seksual dan agresif yang terpendam, serta peran mimpi dan tindakan tidak sadar merupakan elemen-elemen kunci dalam teori ini. Psikoanalisis mengemukakan teori perkembangan yang melibatkan fase-fase yang berbeda dalam kehidupan individu, seperti fase oral, anal, dan genital. Setiap fase ini memiliki karakteristik dan konfliknya sendiri yang dapat memengaruhi perkembangan individu. B. Apa kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dalam konteks pendidikan? Kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dalam konteks pendidikan dapat membantu kita memahami bagaimana setiap pendekatan dapat memberikan kontribusi yang berbeda dalam merancang metode pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Berikut adalah gambaran umum tentang kelebihan dan keterbatasan kedua pendekatan tersebut. Behaviorisme kognitif. Kelebihan: metode pengajaran yang jelas. Pendekatan ini mendukung penggunaan metode pengajaran yang jelas dan terstruktur, seperti pemberian umpan balik positif sebagai penguatan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Pentingnya praktek dan latihan. Behaviorisme kognitif menekankan pentingnya praktek dan latihan dalam memperkuat keterampilan dan pengetahuan. Ini dapat berkontribusi pada pencapaian kecakapan dan keterampilan yang lebih baik. Diterapkan dengan mudah. Prinsip-prinsip behaviorisme kognitif dapat diterapkan dan relatif mudah dalam pengajaran dan pelatihan. Pengajaran yang terstruktur dan konsisten dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Keterbatasan: kurang memperhatikan aspek emosional dan motivasi. Pendekatan ini cenderung kurang memperhatikan aspek-aspek emosional dan motivasi siswa. Aspek ini dapat memengaruhi motivasi belajar dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kurang menekankan pemahaman yang mendalam. Behaviorisme kognitif cenderung lebih berfokus pada hasil belajar yang dapat diukur, dan oleh karena itu mungkin kurang menekankan pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran. Psikoanalisis. Kelebihan: pemahaman yang mendalam tentang aspek biologis. Psikoanalisis memberikan wawasan yang mendalam tentang aspek-aspek psikologis individu, termasuk motivasi, emosi, dan konflik bawah sadar. Ini dapat membantu pendidik memahami dan merespons kebutuhan emosional dan psikologi siswa. Relevansi dengan perkembangan pribadi. Pendekatan ini mengakui peran pengalaman masa lalu dan konflik psikologis dalam pembentukan perilaku individu. Ini dapat membantu pendidik memahami perbedaan antara siswa dan merancang pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Keterbatasan. Kompleksitas analisis. Analisis psikoanalisis sering kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep-konsepnya. Ini mungkin tidak praktis dalam lingkungan pendidikan yang sibuk. Tidak memberikan solusi langsung. Psikoanalisis cenderung lebih fokus pada pemahaman daripada memberikan solusi praktis dalam konteks pendidikan. Hal ini dapat membuat sulit untuk merancang tindakan konkret yang akan meningkatkan pembelajaran siswa. C. Bagaimana pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dapat diterapkan dalam desain pembelajaran dan pengajaran? Pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dapat memberikan panduan yang berbeda dalam merancang pembelajaran dan pengajaran. Berikut adalah cara-cara di mana kedua pendekatan ini dapat diterapkan dalam desain pembelajaran.
Behaviorisme kognitif. Tujuan pembelajaran yang jelas. Behaviorisme kognitif mendorong penetapan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Ini berarti bahwa pendidik harus merinci apa yang diharapkan siswa pelajari dan capai pada akhir pembelajaran. Latihan dan praktek yang terstruktur. Behaviorisme kognitif menekankan pentingnya latihan dan praktek yang terstruktur untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan. Oleh karena itu, pendidik dapat merancang aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berlatih dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Pemahaman mendalam tentang mahasiswa. Psikoanalisis menekankan pemahaman yang lebih mendalam tentang individu, termasuk aspek-aspek emosional dan motivasi mereka. Pendidik dapat menerapkan pendekatan ini dengan mendengarkan dan mengamati siswa secara lebih holistik, memahami kebutuhan emosional mereka dan merespon secara sesuai. Penghargaan untuk diversitas individu. Psikoanalisis menyoroti pentingnya menghormati keragaman individu dan pengalaman mereka. Pendidik dapat menerapkan pendekatan ini dengan mempersonalisasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar unik setiap siswa. Pendekatan terapeutik dalam kasus-kasus khusus. Dalam beberapa kasus, ketika ada masalah psikologis yang mendasar, terapis atau konselor dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah tersebut. Pendekatan psikoanalitik terapeutik dapat digunakan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada siswa yang memerlukan bantuan khusus. Itulah materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 2, yaitu Saudara Aditya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dari pemateri 2 ingin melanjutkan tentang presentasi dari kelompok 2 atas nama Aditya tentang metode penelitian dalam ilmu jiwa, observasi studi kasus. Yang pertama, observasi. Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena. Hal ini dilakukan untuk berdasarkan dengan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui, sehingga kemudian didapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian yang berlangsung. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi, kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses adanya objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga ide yang sudah diketahui sebelumnya, agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian selanjutnya. Metode observasi ini dimaksudkan dalam suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan. Cara melakukan metode observasi bisa dilakukan dengan tes, kuesioner, rekam suara, rekam gambar, dan lain sebagainya. Kita masuk ke A, ciri-ciri metode observasi. Yang ke-1, objektif. Observasi pada dasarnya wajib bersifat objektif atau harus diamati secara langsung dengan berdasarkan kondisi objek tunggal yang nyata. Yang kedua, faktual. Observasi juga harus dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pengamatan yang dilakukan lapangan serta kebenarannya sudah dibuktikan tanpa ada dugaan tidak jelas. Yang ketiga, sistematis. Observasi wajib dilaksanakan sesuai rencana atau metode yang telah ditentukan sendiri awal dan tidak sembarangan. Baik, kita masuk ke poin B, observasi menurut para ahli. Yang ke-1, Nana Sudjana,
Menurut Nana Sudjana, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap berbagai gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara maupun tidak langsung. Yang kedua, menurut Sutrisno Hadi. Sutrisno Hadi mengungkapkan pengertian dari metode observasi sebagai pengamatan, pencatatan, dan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi adalah sebuah proses yang kompleks yang terdiri atas berbagai macam proses baik biologis maupun psikologis yang lebih memprioritaskan proses ingatan dan pengamatan. Yang ketiga, menurut Creswell mengungkapkan pendapatnya bahwa observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian. Baik, kita masuk kepada poin C, tujuan metode observasi. Yang pertama, memperoleh data dan informasi. Tujuan observasi yang utama ialah untuk memperoleh berbagai data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian observasi. Observasi adalah salah satu jenis teknik pengumpulan data yang bisa Anda gunakan baik sebagai karya ilmiah maupun tidak. Yang kedua, menarik kesimpulan. Selain itu, fungsi observasi juga sebagai metode praktis bagi peneliti agar bisa mendapat sebuah kesimpulan terkait objek yang menjadi kajian. Oleh karena itu, observasi memerlukan beberapa waktu dalam pelaksanaannya hingga nanti dapat menghasilkan suatu garis besar. Poin ketiga, menggambarkan objek. Terakhir, tujuan observasi adalah untuk membantu peneliti melihat dan mengamati objek penelitian menggunakan seluruh panca indera sehingga hasil panggilan data Anda akan jauh lebih akurat ketika digabungkan dengan teknik pengamatan lainnya. Baik, kita masuk ke poin 2, studi kasus. Studi kasus adalah salah satu pendekatan yang biasa digunakan pada riset dengan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik dalam artian berbeda dengan yang lain. Penelitian dilakukan secara mendalam oleh peneliti untuk menggambarkan kasus yang diteliti. Peneliti harus melakukan observasi secara langsung, bahkan ada yang melakukan hingga seperti menjadi bagian dari objek dan subjek penelitian. Baik, kita masuk ke poin A, jenis-jenis metode studi kasus. 1. Studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori merupakan studi yang cocok digunakan untuk peneliti dengan jenis studi kasus kasual. Peneliti studi kasus eksplanatori bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan eksplanatori yaitu untuk melanjutkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya adalah studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, masuk ke poin 2, studi kasus eksploratori. Studi kasus eksploratori merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada peneliti. Maka dari itu, peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut, dengan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Contohnya adalah mengenai
sensus penduduk. Keempat, studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Yang kelima, studi kasus analisis situasi. Studi kasus analisis situasi merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Contohnya adalah mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan media sosial, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke poin B, studi kasus menurut para ahli. 1. Merriam dan Tisdale 2015. Metode penelitian studi kasus merupakan sebuah studi yang bersifat deskripsi dan analisis mendalam dari bounded system. Yang kedua, Follett and Beck 2004. Penelitian studi kasus adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia yang berdasarkan pada opini manusia. Yang ketiga, Hardiansah 2015. Penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, merinci, intens, dan mendalam serta terarah pada upaya dalam mengkaji masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau berbatas waktu. Yang kelima, Hart, Gates, and Stullis 2012. Penelitian studi kasus pada individu, kelompok, komunitas, dan sebagainya bertujuan untuk membantu menunjukkan hal-hal yang penting untuk menjadi perhatian atau fokus untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, kita masuk kepada tujuan C. Tujuan metode studi kasus. 1. Tujuan penelitian studi kasus sebagai penelitian kualitatif secara umum adalah untuk mengkaji mengenai pemahaman dan perilaku manusia yang didasarkan pada kepercayaan, teori, saintif, dan perbedaan nilai, volitif, dan Beck Brobasi 2004. Yang kedua, peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faksual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu bab penutup. Kesimpulan A. Kesimpulan utama adalah bahwa pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam konteks pendidikan. Pendidik dapat memilih dan mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Memahami perbedaan ini dapat membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang lebih baik dan lebih bervariasi sesuai dengan konteks pembelajaran mereka. Yang B, saran. 1. Pemahaman yang mendalam. Jika Anda tertarik untuk menjelajahi lebih jauh tentang behaviorisme kognitif dan psikoanalisis serta implikasinya bagi pendidikan, pertimbangan untuk membaca lebih banyak literatur tentang kedua pendekatan ini. Pemahaman yang mendalam akan membantu Anda dalam merumuskan argumen yang kuat. Yang kedua,
integrasi dalam praktek pembelajaran. Jika Anda seorang pendidik, pertimbangkan untuk menjaki bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen dari behaviorisme kognitif dan psikoanalisis dalam praktik pengajaran Anda. Ini dapat menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, penelitian dan eksplorasi lebih lanjut. Yang terakhir, jika Anda seorang peneliti atau mahasiswa, Anda mungkin ingin menjalankan penelitian lebih lanjut tentang dampak penggunaan pendekatan ini dalam konteks pendidikan. Anda dapat mengeksplorasikan bagaimana penerapan behaviorisme kognitif atau elemen psikoanalisis mempengaruhi hasil pendidikan mahasiswa. Itulah presentasi dari kami. Kami sadar bahwa presentasi kami ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan karena kami juga masih dalam proses belajar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.